Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi hari ini Madam Suki sebenarnya sih ingin ya melihat orang-orang yang saat ini sedang berseteru begitu ya. Dilihatnya dari bukan tarot lagi, tetapi dari ini ya, dari gelas. Oke, dari gelas. Ini bukan gelas-gelas kaca ya, walaupun pada saat ini ada seorang mantannya dari gelas-gelas kaca yang sedang aduh gitu ya, bikin kita yang gitu ya. Udahlah. Oke, jadi mungkin ada beberapa kalian yang heran ya, kenapa sih ngelihat nasibnya orang kok dari kartu, dari gelas ya kan? Ya, jadi sebenarnya gini ya. Pengertiannya bukannya kita itu mau mengklinik-klinik, enggak. Sebenarnya apapun yang di dalam dunia itu adalah energi. Kalian pernah tahu nggak bajunya seorang, misalkan bajunya Bung Karno atau kerisnya Bung Karno. Nah, kenapa kok bisa nilainya MM-an? Karena di situ ada energi beliau begitu. Sehingga bagi orang yang merasa bahwa aku harus memiliki benda tersebut, itu merasa kayak ruhnya orang tersebut ada di dalam dirinya begitu. Makanya nggak usah heran-heran lagi ya. Nah, tapi hari ini aku nggak mau ngelihat di sini karena agak riweh ya kalau kita melihatnya di gelas ini ya. Jadi lebih baik di kartu tarot aja lah, lebih hemat begitu. Ini jangan sampai jatuh Bu ya. Jadi karena kalau ini jatuh ini mahal ya. Oke, taruh sini saja, jangan taruh pinggir-pinggir. Nah, Madam Suki itu tadi pagi ngedengerin si tok-tok begitu, ngerti kan? Nah, si tok-tok itu jadi ada beberapa orang yang mensepil. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah membuat atau sudah memberikan sebuah donasi kepada Agus, dan ternyata mereka ini kecewa. Malahan mereka bilang begini, tolong ya disepil ya video saya, katanya bapak itu ya. Kalian lihat aja sendiri, buka aja sendiri ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak mau, saya tidak rela, intinya memberikan donasi saya kepada Agus, dan saya tidak rela. Pokoknya dia bilang dunia akhirat, pokoknya begitulah ya. Aduh, kita ngeri ya kalau udah ada orang yang berdoa seperti itu ya. Jadi bagaimana ini selanjutnya, kita mau lihat nih ya. Berapa banyak orang yang kecewa dengan viralnya polemik ini ya. Oke, jadi kita mau lihat di kartu tarot saja. Without any further ado, Madam Suki akan mengambil energi dari semesta. Alright, jadi kita mau lihat apakah benar bahwa banyak sekali orang yang akhirnya merasa cegek. Apa sih kata orang Jawa itu cegek itu, ngerti ya kalian ya? Cegek itu kayak orang yang merasa kecewa ya dengan Agus ini ya. Coba kita lihat. Apakah banyak sekali orang yang merasa kecewa dengan Agus, dengan donasi mereka? Kita lihat di sini. Banyak ya, banyak sekali. Banyak sekali yang kecewa dengan tindakan Agus ini, ya. Dan itu mereka mereka itu berpikir, kok begitu ya? Kok begini ya, begitu ya. Nah, terus di sini juga orang-orang ini juga berdoa karena mereka tidak ikhlas. Aduh, apa akibatnya kalau orang menolong tapi tidak ikhlas? Apa dampaknya akan bisa ke Agus gitu ya, atau si penerimanya gitu? Ya, karena ini membutuhkan waktu ya. Doa tersebut ya yang didoakan oleh orang lain itu kan ada di udara. Ya, dan itu sedang dalam perjalanan. Aduh, kok ngeri ya, perjalanan apa ini ya? Ya, jadi orang-orang ini ya akhirnya tidak ikhlas begitu aja ya. Entah doanya itu menjadi doa yang bagaimana, intinya mereka tidak ikhlas lagi. Oke, aduh,
berarti memang benar ya, kalau kita menyakiti orang, kalau kita itu pokoknya hukum tabur tuai itu memang benar-benar ada ya. Makanya buat kita yang menyakiti orang lain ya, ingatlah bahwa orang lain itu juga manusia seperti kita ya. Jangan sampai orang yang kita sakitin itu berdoa kepada Tuhannya, berdoa, dan ketika doa mereka dibaca oleh langit, nah sulit. Karena Madam Suki ini banyak sekali loh orang-orang yang datang ke Madam Suki itu ya, ternyata ada mereka, ini bukan cerita hayalan, ini benar terjadi ya. Ada yang doanya itu ada yang datang ke Madam Suki itu karena keluarganya tidak harmonis, anaknya mohon maaf itu ada yang kurang lengkap begitu ya, kurang normal begitu. Terus ada yang gak punya pekerjaan. Setelah ditelusuri dan dilihat di kartu tarot itu, Madam Suki cuman bertanya satu hal, apa kamu pernah mempunyai masalah dengan seseorang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu? Dan akhirnya mereka bilang iya. Ya itulah, ada orang yang mungkin pikiran orang tuh kan kayak gini, aduh aku di magic ini ya, padahal nggak semuanya itu magic. Ada orang yang memang berdoa dan doanya itu terjadi. Itu kekuatan doa ya. Nah sekarang kita mau ngelihat yuk, nasibnya Agus ini bagaimana ya. Apakah ini dia kabarnya datang lagi ke Mbak Novi ya kan, datang lagi ke Mbak Novi karena dengan jalur BPJS itu tidak berfungsi, akhirnya dia mendekati Novi lagi dan dia kayak rengek-rengek begitu ya. Sedangkan dia itu pernah di SMS, di WA, sama bahkan surat ya, melalui surat sama si Novi itu nggak ada tanggapan apapun dari keluarganya si Agus. Sekarang dia merapat lagi ke si Novi ya, tapi Novi pada saat ini sedang sibuk untuk melaporkan pengacara-pengacaranya Agus yang kemarin ya, kalian tahu lah ya. Nah, oke. Apakah di masa depan ya Agus ini bisa melihat lagi? Kita lihat. Oke, Madam Suki harus 3 ya, harus 3 ngambilnya ya. Kalau 1 nggak bisa dibaca. Oke. Oke. Sepertinya dia bisa melihat ya, sepertinya dia melihat bisa, tapi tidak sempurna ya, tidak sempurna. Mungkin ya berapa persen saja ya, karena di sini ada kartu yang memang cukup negatif sih ya. Nah sekarang kita melihat kehidupan Agus ke depan, kehidupan seorang Agus ke depan. Kita lihat ya. Di sini ada perselisihan ya. Perselisihan ini dilambangkan dengan kartu seperti ini, arit ya, arit sama jerami gitu ya, perselisihan ini ya, atau perhitungan. Barangkali ini adalah Agus awal kisahnya dengan si Aji ya. Ada batu, gunung ya, gunung. Oke. Madam Suki keluarkan 5 dulu aja ya, supaya bisa membentuk sebuah cerita, nggak bisa satu-satu. Oke. 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 Madam Suki pernah ngomong ya, kalau sosok Agus ini dia bisa kayaknya dia tipe orang yang manipulatif gitu ya. Iya, jadi kadang kayak sekarang dia merengek-merengek begitu, bukannya kita malah kasihan ya. Ya, apalagi dia sudah melaporkan orang yang ditolong, itu juga menjadi semua cerita yang akhirnya membentuk rangkaian cerita yang membuat kita mengerti pribadi seseorang, begitu kali ya. Nah, di sini dia ada awal dia bertengkar dengan si Aji. Di sini kemudian terjadilah malapetaka itu, ya, sehingga dia mempunyai masalah seperti sekarang, ya. Dan ini
dia ini orangnya juga mudah diprovokasi sih, ya, mudah dibisikin, labil. Kalau menurut Madam Suki, si Agus ini orangnya labil, sangat labil, ya. Dia kurang bisa menghargai bantuan orang. Sudah terlihat itu, meskipun tidak dilihat di kartu tarot, ya. Tapi di sini sepertinya kayak memperjelas bahwa dia adalah seorang yang manipulatif, dan ini sosoknya dia, Agus. Sosoknya keluar. Kalau sosok ini keluar artinya apa? Dia mempunyai karakter itu yang dominan sih. Nah, karakter yang dominan itu dia perlihatkan pada saat dia bekerja dengan teman-temannya itu, dan kemudian Agus ini sepertinya bermuka dua begitu, ya. Nah, jadi kartu ini keluar ular, dan sosoknya dia ini dia memperkuat karakternya dia yang sebenarnya sebelum dia menjadi seperti ini, kehilangan penglihatannya pun, Agus itu juga sebenarnya ini teguran sih ya buat dia, ya. Teguran buat dia, tetapi ada manusia yang ditegur. Ketika ditegur itu mungkin kita bisa compare di sini dengan Ical, ya. Ical itu atau Bang Faisal. Bang Faisal di sini juga ada teguran sampai matanya itu permisi ya begitu, ya. Dan tapi dia nurut gitu loh, ya. Bahkan dia untuk menuju kemana itu uangnya pribadi. Terus kayak dia makan untuk pengobatan ini itu uang pribadi loh, ya. Jadi ada tipe manusia yang ketika ditegur, mendapat teguran, dia tahu itu teguran dan mau untuk berubah. Ada orang yang ia tetap tidak bisa dirubah, ya. Makanya ular ini keluar. Oke. Kartu tarot itu kadang gitu, kalau kita mau tanya ini nanti kedepannya dia gimana gitu, tapi dia tidak langsung memberitahukan bagaimananya nanti dia, tetapi diceritain dulu, kayak diikutin gitu, ya. Makanya jangan heran kalau Madam Suki ngebaca reading tarot yang berbayar, yang deep reading, pasti orang seneng kayak diceritain dirinya sendiri gitu. Dan deep reading, ya, dan itu deep banget, ya, dalam banget, dan akhirnya orang itu jadi kayak, oh jadi aku sebenarnya harus begini ya gitu, ya. Jadi buat kalian yang mau deep reading, silahkan, nggak mahal kok, dan itu berbayar, ya, tidak bisa gratis, ya. Kalau nanti banyak sekali orang yang datang kepada Suki puluhan, gratisan gimana? Mulutku gimana nanti? Mimiren. Oke, sekarang kita akan menuju ke perjalanan dia nanti. Ya, tadi dilihatkan sepertinya dia bisa melihat, ya. Bisa melihat, tapi tidak sempurna. Mungkin hanya beberapa persen saja, ya. Sekarang kita masuk ke perjalanan ke depannya si Agus. The Fool, Magician. Wah, ini pesannya buat Agus banyak loh, ya. Jadi kartu tarot ini tidak sekedar untuk menceritakan tentang kondisinya si Agus, tetapi dia memberitahu aku, seperti yang aku tadi bilang, dia mendapatkan musibah itu adalah sebuah teguran. Kartunya adalah The Fool, ya. The Fool adalah langkah awal dan sebuah lompatan baru. Di sini ada seorang wanita, ini sosoknya aja, ada di tepi jurang. Nah, cewek ini atau sosok ini kan dia ibaratnya dia adalah orang yang buta. Dia mau melangkah kemana? Melangkah ke sini dia kecebur sama sungai atau laut. Jalan ke sini dia buntu. Berarti ini memang adalah teguran dari Tuhan semesta, ya. Terus kartu kedua di sini ada Magician. Magician itu adalah sulapan, orang pesulap, ya. Jadi kartu ini muncul itu memberikan sebuah kayak, lo tuh udah ditolong banyak orang. Dari kebaikan seorang Novi, lo tuh udah disiapin uang 1,5
M. Coba bayangkan, berapa orang di Indonesia ini yang tidak punya penglihatan? Bahkan sampai bayi, mereka ini dari bayi sampai besar tidak bisa melihat sampai meninggal. Dan untuk donor mata ini juga nggak sembarangan, maksudnya itu nggak mudah orang mendonorkan mata. Kalau meninggalnya meninggal aja. Orang jarang berpikir orang lain, ya kan? Nanti kalau saya meninggal donorkan ini, saya donorkan ini, nggak ada orang, jarang sekali. Ya, nah magician ini mengatakan bahwa kamu itu sudah diberikan belas kasihan, kamu itu sudah ditolong, tetapi kamu seharusnya kamu tahu diri, nih. Ya jadi ini kayak cintanya Tuhan gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya mau ngasih kamu kesempatan lagi gitu loh, ya, untuk melihat dari kejadian itu. Karena setiap kesalahan itu tidak ada kesalahan yang berdiri sendiri, pasti sebab akibat, ya. Nah di sini si Agus ini sebenarnya sudah harus tahu gitu ya. Aduh sebentar deh, Madam Suki ini penasaran banget kenapa sih kok nggak diiniin aja, gimana masa depannya Agus. Udah jangkar. Banyak orang yang tidak suka akhirnya sama dia, ya, tidak suka sama pribadinya Agus ini, gitu. Oke, tetap ini disclaimer ya. Mana sih nggak ngomong-ngomong ya. Peti mati, apa maksudnya? Ngeri ya kartunya ya. Sebentar. Oke, jadi gini ya. Kalau peti mati ini keluar, ya jangan di apa ya namanya, kayak digambarkan yang sangat menakutkan, enggak. Jadi di sini artinya dia ini bisa jadi tidak ada orang yang memberikan dia pekerjaan, ya. Nggak ada orang yang menyenangi dia lagi, nggak ada orang yang respect sama dia lagi gitu ya. Dan di sini, aduh, gimana ya? Kok aku teringat di sini ada jalan apa ini? Jalan yang terbagi. Kok aku keinget istrinya sih? Mudah-mudahan ya dijaga sama istrinya, ya. Mudah-mudahan ya di apapun kondisinya Agus ini, mudah-mudahan dicintai sama istrinya, ya. Mudah-mudahan istrinya menyayangi dia, merawat dia, tidak membuang dia, ya. Ada buku Perjalanan Kehidupan yang Baru. Oke, jadi itu aja yang Madam Suki bisa katakan. Madam Suki ini ya, kalau melihat sesuatu yang misalkan kurang bagus atau bagaimana, ya mungkin kalau kalian ada bersama atau mendengarkan orang yang seperti Madam Suki ngomongnya ceplas-ceplok, ya silahkan ya. Tapi Madam Suki di sini tidak mau, ya. Tapi tadi sudah aku berikan gambaran-gambaran yang aku rasa itu cukup, ya. Terima kasih Mbak Engkom, selamat siang, salam cahaya, have a weekend also, ya. Oke, jadi itu aja prediksi Madam Suki mengenai nasib Agus selanjutnya. Jadi memang benar bahwa kehidupan itu memang harus kita harus menjadi orang yang baik sebenarnya. Kita mau jadi orang jahat terserah, kita mau jadi orang baik terserah. Karena hidup itu adalah pilihan, ya. Jika kita mau menjadi orang jahat, kita harus mau menanggung resikonya. Kalau kita mau jadi orang baik pun, kita harus tahu kita pasti akan dimanfaatkan orang lain, atau istilahnya kita seringkali kita jatuh dengan kebaikan-kebaikan kita sendiri, gitu ya. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagramnya Madam Suki atau di nomor 08 222 90236 99, atau buat kalian yang mempunyai masalah-masalah yang rumit, Madam Suki siapkan untuk program pakai cahaya. Tapi program pakai cahaya ini sebaiknya kalian
konsultasi dulu melalui kartu tarot. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam manusia di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.